Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersua lagi dan kita lanjutkan kajian-kajian kita. Ini ada aku komentari sedikit gini dari Buton ini ya. Buton itu Sulawesi mana itu? Tenggara apa selatan? Ikut Tenggara apa ikut selatan? Aku punya teman kuliah dari Buton itu, dia mendatangkan ikan asin dari sana dan dijual di sini. Oke, begini, sekedar saran Mas Gus, mungkin baiknya setelah ngaji hari ini esoknya mampir ngombe biar tercover para pertanyaan dari para murid-murid Gus. Maaf. Iya, nggak tahu nih Mbak atau Mas. Terima kasih atas sarannya ya. Memang idealnya begitu. Idealnya seperti apa yang disampaikan ini ya. Hari ini kajian terus besok mampir ngombe gitu. Tetapi pertama, aku itu orang yang tidak bisa bekerja tanpa mood gitu. Kalau aku tidak mood itu aku tidak bisa kerjakan. Itu kendala tersendiri. Orang-orang seni itu begitu ya. Dia tidak bisa didikte dan dia berbicara berdasarkan moodnya lagi kemana gitu. Kalau moodnya lagi ke utara terus dia disuruh ke selatan, pasti rusak, pasti nggak jadi itu garapan. Itu ya. Dan yang pertama dan berikutnya seperti ini peristiwa ini. Ini sebetulnya aku mau melanjutkan tentang yang kemarin itu apa ya? Apa yang kemarin yang masih seri 1 itu adalah kapitalisasi penyaliban Yesus melahirkan 2 dogma. Itu kan masih seri 1 itu. Seharusnya aku lanjutkan sekarang seri 2. Ternyata tidak bisa karena aku sudah diperingatkan dan saya mohon maaf kepada Bapak ya. Ada Bapak yang telah lama merequest dan mohon segala maaf, lagi-lagi tidak bisa segera aku respon requestnya ya, karena tadi itulah kesibukan ini itu ya. Ya, aku sebagai suami dari seorang istri dan bapak dari anak-anak tentunya punya kesibukan-kesibukan sebagaimana mestinya bapak dan anak, suami dan bapak ya. Beda. Itulah kadang-kadang seharusnya teman-teman Islam ini belajar dari Kristen tidak ada masalah. Belajar yang baik dari Kristen itu tidak ada masalah. Kalau di perspektif Kristen itu ada namanya Gideon. Gideon itu orang-orang yang mampu mengumpulkan sebagian apa yang mereka miliki ya, hartanya itu, dan itu dihimpun untuk membiayai para misionarisnya ya, para misionarisnya. Jadi misionaris itu nggak ada berpikir besok bayar listrik pakai apa, bayar air pakai apa, mau tinggal di mana, kontrakan habis atau enggak, itu nggak ada gitu. Tapi di kita di kita bagaimana nasib para pendakwa kita? Apakah hidupnya sejahtera? Apakah dia bisa konsisten hanya berpikir dakwah saja sementara yang lain-lain sudah ada yang mikirin? Ya mungkin ada bagi mereka-mereka yang sudah secara ekonomi mapan ya. Tapi berapa persen yang ada itu dan berapa persen yang tidak ada? Masalahnya di sana gitu. Ya. Kalau aku misalkan kerjanya tinggal membuat konten saja, dakwah saja, yang lain sudah ada yang kerjakan, sudah nggak perlu dipikiri, ya tentunya ya seharusnya sih begitu idealnya gitu. Kan bukan Kanjeng Nabi, sahabat Ali kan bilang kejelekan sekalipun apabila itu terorganisir dia akan menang dibanding dengan kebaikan sekalipun yang tidak terorganisir. Dan kita tidak terorganisir, jujur saja, nggak usah malu mengakui ya. Jadi pendakwa-pendakwa, mereka-mereka yang masuk dalam dunia dakwah itu kebanyakan mereka yang sadar, dan karena lahir dari kesadaran itu ada unsur nekatnya juga. Ya, ada unsur nekatnya. Kami di Arimatea itu full nekat. Kami tidak berbasis, tidak ada yang mendanai kami, tidak ada. Semua kami keluarkan dari kantong kami masing-masing, tentunya sekuat
kami keluarkan. Ya, seharusnya kan pendakwa itu diopeni karena dia menghabiskan waktunya untuk agama, dan agama itu kan yang akan menyelamatkan kita semua. Idealnya begitu, ya. Makanya jangan dibandingkan dengan para misionaris, mereka itu sejahtera karena memang di backup lewat Gideon itu. Ya. Dulu aku menjelaskan tentang kiblat ya. Kiblat itu tidak harus berpikir tentang sholat. Musik juga punya kiblat, politik juga punya kiblat, ekonomi juga punya kiblat. Kiblat ekonominya kemana? Ke Harvard atau ke Cambridge? Itu beda-beda nanti bagaimana mereka mengurus ekonominya ya. Jadi jangan terlalu picik kalau kiblat itu seolah-olah hanya berbicara tentang arah sholat saja gitu. Ya. Tidak begitu. Aku pernah berbicara tentang kiblat kemarin ya. Kiblat yang dimaksud dengan Al-Qur'an Barat dan Timur itu apa ya. Dan aku menukil apa yang dikatakan Samuel Huntington ya. Tentang ketika komunis runtuh maka Barat akan berhadapan dengan Islam. Itu sudah kita bicarakan jauh-jauh hari. Dan ini pesanan dari seorang bapak. Maafkan saya bapak ya. Memang mau saya sih begitu ada request langsung bisa saya handle ya, tapi ya itu tadilah kendalanya seperti itu. Dan ini peringatan yang kedua karena aku malu ya, jangan sampai aku diperingatkan lagi. Ini yang memperingatkan orang tua sebabnya, jangan sampai aku nanti kualat. Maka langsung aku respon sebisaku dengan menyisihkan semua planning yang sudah aku siapkan ya, seperti halnya menggarap kapitalisasi penyaliban Yesus ya, yang melahirkan 2 dogma. Seharusnya itu seri kedua kita diskusikan kali ini, jadi aku pending dulu untuk menunaikan tema yang di request oleh bapak kita ini. Bapak kita ini asalnya dari Blora ya, Blora, dan kita punya 3 saudara aktif dari Blora yang selalu mengikuti kajian-kajian ini ya. Jadi ada 3 saudara kita di Blora. Salah satunya bapak ini. Dan bapak ini peserta studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Jadi pertanyaannya mungkin menurut kalian aneh ya. Karena kalian tidak menguasai bahasa ya. Bahasa Al-Quran itu harus dipahami menurut Al-Quran, bukan menurut apa yang di luar Al-Quran. Jadinya nggak connect dia. Contohnya makar ya. Makarullah, Allah itu makar. Kalau makar kamu pahami sebagaimana yang kamu ketahui, tapi tidak makar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya jadi nggak ketemu, ya salah paham jadinya nggak ketemu, ya. Begitu juga kali ini, ya, Bapak ini SMS-nya yang terakhir ya, Bapak ini udah sepuh, maafkan saya Pak, ya. Dan kali ini aku tunaikan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat SMS. Nampak kan kalau sepuh, biasanya ke WA. Ya. Sekarang mana ada anak muda yang SMS, kan ke WA semua. Ini Bapak ini udah sepuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus, tesih eling pertanyaan kulo. Masih ingat pertanyaan saya? Kulo ningali panjenengan sibuk. Kulo ningali panjenengan banget sibuke. Saya melihat Anda banget itu sangat sibuknya. Jadi sangat sibuk. Pertanyaan kulo mboten dijawab, mboten nopo-nopo. Pertanyaan saya tidak dijawab, tidak apa-apa. Saya doakan semoga Allah memberi tempat tinggal yang tetap bersama keluarganya dalam kurung rumah. Dan dakwanya bisa merubah akal dan hati nurani umat, terutama yang mengaku sebagai umat Islam. Sehingga kiamat, perhatikan, sehingga kiamat bisa terlaksana. Sekian Gus, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan karena kebodohan saya. Ya, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku sudah diperingatkan oleh beliau Bapak. Pak, saya mohon maaf Pak ya. Mohon maaf
saya salah ya, saya akui salah, saya tidak segera merespon dan kali ini akan direspon request dari Bapak. Dan diucapkan terima kasih Bapak telah mengingatkan saya ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, saya yang salah, Pak. Ya karena keterbatasan tadi yang telah disampaikan ya. Jadi topik kita tentang kiamat. Kapan kita bisa kiamah? Ya. Topiknya kapan ya kita bisa kiamat, pakai ki apa pakai k? Kiamat. Kiamat. Ini aku agak repot. Ya. Aku pakai T atau pakai H. Itulah buktinya bahwa transfer huruf dari huruf satu ke huruf yang lain, dari Arabian ke Latin itu juga bermasalah. Apalagi transfer bahasa, terjemahan itu bermasalah. Nah, terkait terjemahan kemarin, aku nggak tahu kalian ini diemnya diem goblok apa diem pinter. Itu kalian yang paling tahu. Karena dari seluruh komentar tidak ada yang merespon tentang surat 727 ketika abawaikum itu diterjemahkan ibu bapakmu. Dan aku kritik itu salah. Yang betul itu adalah bapakmu. Karena apa? Si penerjemah telah melakukan eisegese. Si penerjemah memaksa teks-teks Al-Quran itu menurut maunya. Dia memperkosa teks Al-Quran agar menurut maunya. Maunya dia, Adam itu diposisikan sebagai suami. Maka Zaujun ya, pasangan itu diterjemahkan oleh si penerjemah itu istri. Padahal tidak, aku sudah sampaikan. Al-Quran itu tidak sesederhana itu. Dia hanya berbicara membangun rumah tangga. Dia membangun peradaban, membangun nation, membangun kehidupan di bumi agar surga terciptakan. Makanya Al-Quran itu tidak memposisikan Adam sebagai suami, terlalu sederhana, tapi sebagai nabi, maka pasangannya umat. Kan aku sudah jelaskan begitu. Maka ketika aku lihat terjemahan surat 727 surat Al-A'raf ya, tentang diperingatkan bahwa anak-anak Adam jangan kamu ikuti setan-setan itu. Setan-setan itu dulu yang menggoda bapak ibumu. Aku kaget loh kok ada bapak ibumu. Yang itu Adam dan Hawa nanti kalau kita lihat larinya. Karena itu tentang Adam dan Hawa. Setelah aku cek di original teksnya, itu abawaikum, bukan walidain. Kalau walidain itu orang tua, bapak ibu, oke lah bisa kena. Ini sudah jelas teksnya abawaikum, bapak kamu. Dari mana si penerjemah itu bisa memperkosa terjemahan itu dengan menambahkan ibu bapakmu? Ibunya itu dari mana? Dan aku sudah jelaskan itu kemarin dan kalian goblok semua. Nggak ada yang merespon. Orang diam itu belum tentu dia diam karena ngerti, diam karena goblok. Itu juga bisa, tapi apa namanya? Prediksiku goblok, bukan pinter. Gitu loh. Bukan pinter, goblok. Ya, sudah jelas-jelas. Kalau kalian itu berpikir mencari kebenaran, kalian akan terjengah dengan apa yang aku kritik terjemahan-terjemahan itu sudah meracuni kalian terjemahan-terjemahan yang ada ini. Adam hanya diposisikan sebagai suami saja. Diperkecil makna dari Al-Quran. Padahal Adam itu seharusnya diposisikan sebagai nabi. Dia pemimpin umat. Tapi kan goblok diam semua. Gitu. Masalahnya kan di sana. Makanya kajian-kajianku itu menguras energi. Guru pinter itu perlu murid pinter. Murid pinter itu bukan dia seberang ngerti nggak, tapi ada responding. Ya, ada responding, ada interaksi yang itu nyaut gitu loh. Kalau nggak nyaut, wassalam. Bukan pinter artinya loh. Kalau sudah pinter ngapain ngaji, Pak? Kalau sudah pinter ngapain ngaji, Gus? Bukan begitu maksudnya. Ada sebuah interaksi gitu loh. Lah kalau diam saja itu ada dua kemungkinan.
Dia ngerti atau dia goblok. Gitu loh. Ini bukan sembarangan ini surat 727 ini. Bagaimana kok bisa hadir kata ibu di situ? Padahal jelas-jelas teksnya abawaikum. Itu bapakmu, bukan ibu bapakmu. Itulah kejahatan-kejahatan yang kalau kita kaji dan dalam studi Alkitab namanya eisegese. Di mana teks-teks kitab suci itu diperkosa supaya tunduk terhadap apa yang dia mau. Itu kejahatan akademis itu. Seharusnya siap penerjemah itu melakukan eksegese. Dia tunduk terhadap teks, bukan dia menundukkan teks. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapan kita bisa kiamat? Kiamat itu sebetulnya kalau dia matinya di T itu dia menjadi kiamah. Seperti syahadat itu sebetulnya salah. Karena dia mati di taknya itu ya syahadah gitu loh. Bukan syahadat. Kiamat. Kapan kita kiamat? Aku sudah ingatkan. Ini kiamat ini istilah Al-Quran harus dipahami secara Al-Quran. Makanya ikuti kajian ini jadi kamu nanti mengerti. Kalau kiamat ini seperti yang kamu pahami, seperti publik pahami maknanya, maka judul ini menjadi aneh. Kapan kita bisa kiamat? Gitu loh. Seperti tadi aku bilang, makar itu bahasa Al-Quran, maka harus dipahami secara Al-Quran. Jangan kamu baca Al-Quran ada diksi makar, kamu pahami dengan pemahaman di luar Al-Quran. Ya bubar. Ya. Oke. Kita mulai pelan-pelan ya. Dari aku ini sudah jelaskan ya. Sudah jelaskan, jadi ini ayat-ayat yang sudah lama aku jelaskan. Nanti aku tinggal mengulang saja ya. Sebelumnya aku akan mengutip hadis dulu ya. Hadis dulu ya. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak kita ya. Kapan kita kiamat? Setelah aku menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington itu sebetulnya harus disikapi karena dia mengatakan bahwa Barat akan berhadapan dengan Islam. Kan begitu. Oke. Aku akan menukil sebuah hadis dulu dan hadis itu nanti kamu cari lengkapnya gimana ya. Substansinya saja aku sampaikan ya. Dan hadis itu pernah kami diskusikan bersama teman-teman kelompok kajian dari Jakarta satu malam itu kami. Hanya satu hadis itu kami diskusikan. Makanya ada komen, tapi nantilah kita bahas itu. Komen yang dia bilang seolah-olah Gus Bekti itu tidak begitu welcome terhadap hadis atau gimana gitu. Ya, seperti yang aku bilang, ya ketidaktahuan itu membawa kita ke dalam kebodohan gitu. Hadis yang mana dulu? Gitu. Hadis yang mana dulu? Apakah semua hadis kalau ditulis sahih terus diterima begitu saja? Kok enak? Oh, ini perawisnya sip semua terus diterima gitu saja? Kok enak? Ya. Yang punya hak untuk diberi maksum itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapapun selain Kanjeng Nabi Muhammad kita boleh kritik, kita boleh setuju, kita boleh tidak. Hadis juga begitu. Berat kalau aku harus percaya bahwa hadis Kanjeng Nabi naik turun menerima perintah sholat dari 50 menjadi 5. Berat. Logika aku sebagai orang waras berat. Meskipun itu muslim aku tahu. Ya. Jadi harus kalian jangan terlalu sembrono ya. Sebelum tahu tentang Gus Bekti sesungguhnya terus kamu stempel begini begitu. Enggak, aku bukan anti hadis. Selama hadis itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tentunya parameternya Al-Quran. Gitu loh. Kalau dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, untuk apa dipakai? Kan begitu. Nah, sebagai bukti bahwa aku tidak anti hadis, aku akan mengutip hadis.
Hadis ini pernah kami diskusikan seperti yang aku bilang tadi, semalaman dengan tamu dari Jakarta. Rombongan dari Jakarta main ke daerah Batu dan kami diskusi bahwa dalam sebuah hadis dikatakan matahari akan terbit dari barat. Fakta kan? Aku tidak anti hadis. Tapi hadis yang mana dulu? Kami mendiskusikan itu dengan pelik. Apa sih maksudnya matahari terbit dari barat? Akhirnya ada dualisme pemikiran. Pertama, hadis itu berbicara secara harafiah. Memang secara saintis dimungkinkan matahari satu saat itu terbit dari barat. Bismillah. Tetapi ada pemikiran lain mengatakan, oh tidak, itu tidak harafiah. Matahari terbit di barat itu melambangkan sebuah suasana terang yang berhubungan dengan cahaya. Itu artinya apa? Islam itu berkembang di barat. Paham kalian? Dan itu sama-sama didukung. Pemahaman yang secara harafiah bahwa matahari nanti akan terbit dari barat, saintis itu mendukung, ada kemungkinan memang di sana. Pemahaman secara metafora bahwa artinya itu Islam akan tumbuh dan berkembang di barat, itu juga didukung oleh historis yang ada sekarang. Berapa banyak gereja-gereja tutup di barat dan berubah menjadi masjid? Berapa banyak orang beralih menjadi pemeluk Islam? Itu fakta historis. Dan ada sebuah artikel aku sangat terkesima juga, sempat tertunduk aku membaca. Seorang tokoh gereja apa ya? Di Amerika sana gereja terus digantikan Isa Ibnu Maryam, terus namanya itu diganti jadi Masjid Isa Ibnu Maryam gitu ya. Isa Ibnu Maryam. Alasan itu gereja Katolik seingatku. Alasan mereka teman-teman Katolik mengatakan apa? Lebih baik ini dijual ke orang Islam untuk dijadikan masjid, masih terjaga, masih suci, di tempat menyembah kepada Tuhan meskipun tentunya paham Tuhannya beda-beda, daripada dijual kepada pengusaha dan itu jadi diskotik, jadi kafe, jadi tempat-tempat yang nggak genah. Mereka lebih welcome tuh dijual kepada orang Islam dan itu menjadi tempat yang tetap disucikan. Itu kan menjadi perundungan kita juga itu. Sampai sebegitu ya pemikiran dari tokoh-tokoh Katolik. Ya. Oke, jadi ada sebuah hadis yang mengatakan matahari terbit dari barat itu seperti itu. Bisa dipandang secara harafiah, bisa dipandang secara metafora. Ya. Kalau secara metafora berarti Islam tumbuh dan berkembang, maka itulah nanti akan sedang kita bicarakan. Bagaimana sebetulnya pertumbuhan Islam di Barat itu kan menjadi riset yang menarik ya untuk disusun menjadi katakanlah skripsi gitu ya ataupun tesis gitu ya. Oke. Aku ini tidak jelaskan ayat per ayat karena ayat ini sudah sering kita kupas. Kita berawal dari surat 2 30. Surat 2 itu apa? Al-Baqarah ya. Surat 2 30. Apa katanya? Di mana Allah klaim, aku yang menjadikan manusia khalifah di bumi. Khalifah. Kita sudah diskusi ya beberapa bulan lalu tentang khalifah. Apa itu khalifah, apa itu khilafah. Ini sejalan dengan khilafah. Apa khilafah itu? Amanah. Bukan amanat. Amanah. Khalifah orang yang mengemban amanah. Orang yang mengemban amanah. Jelas ya? Jadi kita sama Allah dijadikan khalifah untuk mengemban amanatullah, khilafah ini, mengemban khilafah ini. Ya.
yang nantinya itu terus dalam tanda kutip diprotes oleh malaikat ya. Mengapa engkau menjadikan manusia itu khalifah? Apakah kami ini kurang taat? Kira-kira begitulah ya. Tapi itu tidak kita bicarakan. Intinya manusia itu dijadikan khalifah untuk melaksanakan khilafah ini, amanat ini. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini supaya jangan lagi ngomong Gus Beti itu pakai akal saja. Kamu lihat, aku pernah nggak tanpa menukil ayat? Ya. Tapi ya masih benar nggak dibilang Gus Beti itu beragama pakai akal daripada pakai dengkul? Ya, beragama mau pakai dengkul? Ya beragama pakai akal lah. Al-Quran sendiri memerintahkan, apakah engkau tidak berpikir? Berapa kali diulang-ulang tentang apakah engkau tidak berpikir gitu. Itu artinya you pakai akal dong, jangan pakai dengkul, kira-kira gitu loh. Islam ini agama canggih, dia harus pakai akal bukan pakai dengkul. Beragama pakai dengkul itu agama apa itu? Ya. Jadi kadang-kadang repot memahamkan teman-teman Islam sendiri karena dia sudah terjebak oleh sebuah kerangka berpikir yang ulama sentris, itu sulit gitu. Jadi kalau ada orang independen, katanya teman kita yang katanya di Inggris atau di mana gitu, itu dia merasa alergi aja gitu. Aku ini independen, oke lah independen, tapi karena independen itu maka aku disebut liberal gitu loh. Karena tidak tunduk terhadap ulama-ulama yang mereka tunduki gitu loh. Ya. Ulama kan menurut mereka, kalau menurutku bukan ulama mau apa? Kan begitu. Ya. Jadi terima kasih ya. Kalau ada yang bilang aku independen, ya benar independen. Aku tidak mau dikooptasi oleh siapapun kecuali oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat apa? Al-Quran dan Sunnah, menurut Sunnah Rasul itu. Artinya dengan selain Kanjeng Nabi, aku bisa setuju, bisa tidak, gitu aja. Oke ya, di sini ya tentang khilafah itu nanti di surat. Terus kita ke sini dulu ke 3372. 3372. Aku tulis gini supaya singkat ya. Kalian juga belajar ini Al-Baqarah, ini Al-Ahzab gitu ya. Surat 3372. Apa? Amanatullah, khilafah itu ya, amanat itu sudah disampaikan kepada siapa aja dulu? Aku jelaskan ya. Coba, masih ingat? Masih ada yang ingat ya? Kepada siapa saja amanat itu disampaikan? Ya, kepada siapa saja? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi ini semua tidak mampu menerima amanat itu, diterima oleh manusia. Manusia yang zalim dan bodoh. Ya, sudah zalim, bodoh juga. Bodoh. Maka untuk menghilangkan kezaliman dan kebodohan itulah perlunya edukasi, pendidikan. Edukasi ini sudah disertakan perangkap penglihatan, mata, dan pendengaran yang disebut akal. Ya. Jadi anak manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi dia sudah dibekali alat ya. Itu namanya toolsnya itu secara perdana itu berupa hardware dulu ya. Telinga sudah tapi pendengaran belum, mata sudah tapi penglihatan belum ya. Terus hati ya, menimbang itu sudah, tapi kemampuan untuk mengamati, menimbang itu belum. Itu nanti berjalan dengan proses waktu ya. Makanya anak kecil itu kalau kamu gini-gini kan matanya itu dia nggak kedap, karena penglihatannya belum diberi, softwarenya belum diberi, hardware matanya sudah diberi ya. Jadi supaya kita mengerti menghilangi kezaliman dan kebodohan itu perlu edukasi ya. Karena apa? Kita tidak bisa menjadi khalifah kalau bodoh dan zalim ini tetap dipelihara, tidak bisa. Padahal kita sudah menerima amanah itu supaya kita menjadi khalifah di bumi, maka kita harus pintar, menguasai sains, menguasai teknologi, menguasai bagaimana kita memakmurkan
alam. Kalau di kitab Kejadian itu mengelola bumi. Inilah yang aku maksud nanti ya, sesuai dengan surat 2:35. Jadi kita itu disuruh, jadi Adam, bukan Adam dan Hawa. Repot lagi kamu. Adam dan umat pengikutnya itu ditugaskan untuk membangun surga di bumi. Membangun surga di bumi. Di bumi ini kamu bangun surga. Caranya gimana? Ya, caranya taat terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu harus ditegakkan. Kita sudah diskusikan panjang kemarin. Kenapa orang harus hidup dalam hukum Allah? Ya, maka kajiannya itu komparasinya ada di surat 5:50. Hukum mana yang mau kamu pilih? Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Ini masalahnya. Ya, kalau kamu beragama, mengaku beragama, tentu kamu akan menegakkan hukum Allah, bukan hukum jahiliyah. Gitu. Ya. Paham di sini ya? Oke. Setelah itu manusia itu berusaha menjadi khalifah. Ya, lewat edukasi tadi itu, ya. Maka untuk semua itu diperlukan perjuangan. Ya. Perjuangan. Tahap-tahap perjuangan, nah ini. Jadi gini loh ya. Perjuangan itu nanti identik dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kalau kita tarik ke bahasa Arabiannya itu jihad. Masalahnya jihad sudah salah di persepsi itu apa? Ya. Seolah-olah jihad itu yang seperti itu. Orang sungguh-sungguh itu jihad. Ya. Maka tahapan-tahapan itu ada pertama iddad. Ini persiapan ya. Setelah iddad itu nanti ya ada penentuan wilayah. Ya. Setelah penentuan wilayah ada maklumat diumumkan. Maklumat. Ya. Setelah maklumat perang. Nah, ini hati-hati, dengarkan penjelasanku. Jangan sampai miring kamu nanti. Ya. Jadi tahapan-tahapan itu idat. Idat ini apa? Persiapan. Ya, begini, persiapan. Ya. Persiapan ini yang panjang. Persiapan, terus wilayah teritorial, ya. Wilayahnya mana-mana ditentukan, baru diumumkan maklumat, ya. Baru perang. Ini tahapannya begini. Idat, persiapan, wilayah, terus maklumat, terus perang. Ya. Perang ini nanti baru nanti nampak di sini, Le. Di sini kalau kita menang baru kita kiamat. Ya. Kalau kita menang dalam perang ini berarti kita kiamat. Tapi kalau kita kalah, ya tetap aja tertindas. Tidak bisa kiamat. Ya. Seperti yang dikatakan Samuel Huntington, kita akan tertindas selamanya oleh Barat kalau kita kalah dalam peperangan ini. Ya. Nah, makanya pertanyaannya, kapan kita bisa kiamat? Kembali ke sini, idah, persiapannya sudah dibikin belum? Persiapan ini, ya, persiapan idat ini tidak bisa tidak itu yang dimaksud itu ya edukasi ini, pendidikan ini, ya. Aku kan sudah katakan, ketika Kanjeng Nabi membuat maklumat bahwa dia itu adalah Nabi, itu sebuah politik watermelon, memisah masyarakat Mekah pada saat itu menjadi dua kelompok, pro Nabi atau kontra Nabi.
Yang kontra berikutnya dibiarin, yang diopenin, yang pro ini dulu. Dia dididik di rumahnya Pak Arkom, maka terkenal dengan Darul Arkom. Itu pendidikan Al-Quran, studi Al-Quran pertama kali yang itu diberlakukan secara massal itu Darul Arkom itu. Itu loh. Ya. Nggak bisa nggak lewat pendidikan. Kalau kita mau menang kita lewat pendidikan. Kalau pendidikannya salah, ya kapan mau kiamat? Kapan kita mau kiamat? Kapan? Jangan mimpi kiamat kamu. Kalau pendidikannya salah. Sekarang ini kita dibuai dengan baca Al-Quran. Aku tidak bilang. Kemarin aku kedatangan tamu dari kelompok tertentu ke sini. Aku bilang, dia sudah hafal Al-Quran. Ya. Kalau soal hafal-hafalan saja itu tidak masalah sih. Ya bagus-bagus aja. Tapi kalau hanya masalah hafal terus cukup, itu tidak berdampak terhadap kejayaan Islam. Ya, sejak zaman Belanda sampai zaman Jepang, kalau kamu hafal Al-Quran itu Belanda, Jepang nggak repot. Kamu satu hari khatam Al-Quran 1000 kali, itu Jepang sama Belanda nggak repot. Nggak repot mereka, terserah saja. Dan kita umat Islam dibuai oleh pahala. Kalau baca sekian, ini di tempatku ini lagi baca Al-Quran ini. Karena ini kan hari Jumat ya. Tapi ditanyain tahu artinya, nggak tahu. Mau berpahala doang. Dan kita sudah dicekoki oleh pahala dan pahala. Yang itu hubungannya vertikal. Padahal Islam itu, kan aku sudah bilang kemarin, Islam itu dia komplit, lengkap. Dia berbicara vertikal dan dia berbicara horizontal. Masalahnya kita dibuai dengan hal-hal yang vertikal yang ujung-ujungnya sudah. Yuk banyak ibadah aja. Ya, nggak usah mikir tentang politik, nggak usah mikir ekonomi, nggak usah. Kamu sholat aja, baca Quran yang banyak, nanti kamu masuk surga, dapat pahala banyak. Jadi seolah-olah hanya dibuai dengan banyak-banyakan pahala saja. Makanya kita tidak mempunyai peranan di dunia ini. Karena ya penyakit diiming-imingi pahala itu. Ya. Sejak zaman Belanda sampai zaman Jepang, kamu mau khatam Al-Quran satu hari 1000 kali, itu bagi Belanda, bagi Jepang nggak ada masalah. Tetapi ketika kamu menerapkan apa yang kamu ketahui dari Al-Quran, itu bagi Belanda dan bagi Jepang itu sudah menjadi masalah. Dan tidak mungkin orang bisa menerapkan Al-Quran tanpa dia tahu makna dari Al-Quran itu. Bukan sekedar hafal-hafal doang. Aku tidak mengatakan hafal itu tidak bagus-bagus. Karena Al-Quran itu diabadikan dengan 2 metodologi. Hafalan, tulisan. Jadi begitu Kanjeng Nabi menerima wahyu langsung disampaikan kepada sahabat dengan 2 metodologi, dihafal dan ditulis. Hadis tidak boleh ditulis, nanti bercampur. Dia sekitar 200 tahun kemudian baru boleh ditulis. Makanya kalau hadis itu relatif, itu wajar. Cuman kan kalau orang nggak ngerti juntung masalahnya, kalau orang nggak pakai hadis katanya anti hadis, itu gimana? Ya lihat-lihat dong mana hadis dipakai, mana hadis yang dibuang, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang tanya tentang haji. Haji itu seperti itu. Kenapa orang digelari haji? Supaya itu centeng-centengnya Belanda itu bisa ngawasi orang Islam. Karena apa? Tokoh-tokoh, ini historis bicara lah ya. Tokoh-tokoh pergerakan Islam itu sepulang dari haji, mereka mendapatkan pencerahan. Dan di Indonesia, mereka mendirikan sebuah pergerakan yang dimulai oleh Bapak Saman Hudi, nanti Muhammad Said Cokro Aminoto, yang terus melahirkan ada Bung Karno yang nasionalis, ada Semaun yang komunis, ada Kartosuwiryo yang islamis. Kalau dalam bahasa Jawa namanya Tunggal Guru CC Penemu. Itu orang-orang pinter semua dan itu berbasis Islam. Jepang tidak suka, Belanda tidak suka. Kalau kita orang Islam sudah menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana mau diterapkan kalau ngajinya masih seperti itu-itu saja? Itu loh. Masalahnya kan di sana. Bagaimana kita akan bisa memenangkan pertarungan dengan Barat kalau kita ngajinya cuma hafal
hafal dan hafal doang. Dibaca doang, berpahala. Tapi nggak ngerti. Barat Sonono itu menggantikan Jepang sama Belanda. You baca Quran katam 1 hari 1000 kali, kagak ada masalah bagi Barat. Tapi ketika you menerapkan apa you tahu dari Al-Quran, contohnya saja, you terapkan bagaimana ekonomi Islam, itu sudah mengganggu mereka. Karena mereka pakai riba. Ngerti blok? Di kandani itu minder. Ekonomi Islam ditegakkan, mereka sudah mulai kepanasan. Karena apa? Dalam Islam tidak boleh ada riba. Sedangkan mereka pakai riba, gitu loh. Makanya aku kan sudah bilang kemarin, bagi Abu Jahal dan abu-abu yang lain yang jahil-jahil itu, yang bodoh-bodoh itu, bukan masalah Tuhan 1 atau Tuhan 3. Orang dia Tuhannya 365 patung aja nggak ada masalah kok. Yang jadi masalah bagi mereka adalah konsekuensi dari bertuhan satu. Konsekuensi dari Allah yang tauhid itu yang mereka tolak. Karena apa? Nanti hukum mana yang mau dipakai? Seperti surat 50 ini. Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Kalau hukum Allah yang dipakai, ya, zona kenyamanan mereka di tengah kehidupan masyarakat Arab itu terganggu. Itu masalahnya. Jadi mereka sebetulnya tidak ngurus mau Allah itu 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada urusan. Tapi konsekuensi logis dari bertauhid Allah yang tunggal, itu yang jadi masalah bagi mereka. Ya. Oke, aku minta kajian ini sebarkan linknya ya. Linknya jangan diunduh. Aku tidak memberikan izin pun siapapun dia untuk mengunduh kajianku. Tidak. Linknya yang aku bilang. Maka siapapun yang mengunduh videoku, maka dia statusnya pencuri sudah. Karena aku belum izinkan. Biar dulu channel ini tumbuh dan berkembang. Ya. Channel ini masih merangkak, dia perlu proses untuk tumbuh dan berkembang. Jangan diganggu dulu. Ya. Oke, sampai mana tadi? Ini tahapan-tahapannya ya. Kanjeng Nabi itu idal persiapannya itu lewat Darul Arqam itu lama. Di mana? Di Mekah. Sampai nanti kiamatnya di mana? Kiamatnya di Madinah. Itu lewat proses pendidikan. Gitu loh. Jadi Islam ini agama pendidikan. Bukan agama simsalabim abrakadabra. Bayangkan bagaimana ada surat Al-Qalam. Seperti kami di Sumatera dibilang bahwa tulislah pengetahuan itu dengan pena. Bukan tulis. Ikatlah pengetahuan itu dengan pena. Pena itu apa? Al-Qalam itu. Makanya aku heran kalau ada orang percaya nabinya buta huruf itu, aku heran gitu loh. Kok bisa percaya ada nabinya buta huruf? Nabi itu cerdas, tidak mungkin nabi itu buta huruf. Orang di Quran aja dijelaskan Al-Qalam ada kok. Dia yang mengajarkan kita lewat pena. Artinya itu berhubungan dengan huruf-huruf. Terus ada dongeng nabi buta huruf itu percaya kamu. Nabi Muhammad itu nabi yang cerdas, tidak mungkin dia buta huruf. Ya, oke. Jadi tahapan-tahapannya di sini, ya. Iqdal persiapan lewat apa? Lewat pendidikan, baru wilayah. Wilayah mana yang mau kita kuasai ditentukan. Baru maklumat diumumkan. Setelah itu perang. Ya. Ketika perang, kalau kita menang, kiamat kita. Tapi kalau kita kalah, ya tertindas lagi. Kalau kita berhadapan dengan Barat dan kita menang, maka Islam kiamat. Kita kiamat. Tapi kalau kita berhadapan dengan Barat, kita kalah, ya tertindas lagi seperti sekarang ini. Gitu loh. Cuman masalahnya yang perlu aku jelaskan ya. Perang ini jangan dipahami secara ortodok. Pakai M16, AK-47. Bukan begitu. Itu kan zaman baheula dulu. Sekarang sudah modern. Ada yang namanya Ghazwul Fikr. Bagaimana tulisannya?
Ini yang bahaya. PKI itu ya, orang-orang PKI itu ya, setelah dihukum di Pulau Buru atau di mana itu 20 tahun misalkan, dia kan diselesaikan dengan kekuasaan itu, karena dia kalah, dia tidak berkuasa, dihukum dia. Pertanyaannya, setelah keluar dari hukuman 20 tahun itu, otak PKI-nya hilang nggak? Kan nggak hilang. Karena apa? Penyelesaiannya tidak lewat edukasi, tidak lewat pengetahuan, tapi lewat kekuasaan. Itu masalahnya. Untuk merubah orang paham PKI menjadi paham bukan PKI, itu education, pendidikan, bukan kekuasaan. Seperti Allah bilang ketika dia memperingatkan malaikat di surat ini, ketika malaikat protes, kamu mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Allah tidak bilang, aku yang berkuasa, kono ojo rewel. Enggak begitu. Allah itu sudah memberikan penjelasan kepada kita pentingnya pengetahuan. Maka orang barat kopas dirubah dikit menjadi knowledge is power. Itu dari Islam itu. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjutkan. Jadi perang di sini jangan terus kamu larinya ke perang fisik, bukan. Yang berbahaya ini gosul pikir, perang pemikiran ini loh. Makanya surat 2 ayat berapa? 160 atau 120. Walantar doang kal Yahudu walan Nasro. Itu pakai milah. Artinya apa? Lifestyle. Gaya hidup. Itu kiblat. Bukan kiblat taumu madem dok baitullah sholat. Bukan. Tapi karena pemahamanmu kalau kiblat mesti sholat, ya jadinya kamu terkungkung seperti kata dalam temburung itu. Alhamdulillah. Haus. Ya. Jadi pendidikan. Nah, misal pendidikan, wilayah, maklumat, perang, ya. Perang. Kalau kita lihat contoh di surat Al-Kahfi itulah ya. Surat Al-Kahfi itu menggambarkan pada kita bahwa kita jangan bertarung secara fisik. Kahfi itu sebetulnya bukan gua. Gua itu bahasa Arabiannya itu gar atau apa gitu ya. Cuman tuh ditulis surat Al-Kahfi terus gua, bukan. Memang orang sembunyi biasanya di gua. Tapi kahfi itu tempat persembunyian, bukan gua gitu loh. Semua kan sudah salah kaprah dikirain kahfi itu gua. Gua itu bahasa Arabiannya itu gar atau apa gitu, bukan kahfi. Kahfi itu tempat persembunyian. Memang biasanya tempat persembunyian itu di gua, maka disebut gua. Tapi sebetulnya kahfi itu bukan gua, artinya apa? Tempat persembunyian. Di situ juga terjadi masalah di surat Al-Kahfi itu ya. Kamu lihat. Jadi Al-Kahfi ya, itu artinya you jangan hadapi dia dengan physically. Pertarungan ini harus jangan dengan physically. Ya. Jadi perang ini perang kultural. Perang pemikiran. Gitu ya. Perang pemikiran. Terus ada yang banyak, Pak, itu dalam Islam itu juga nabi-nabi itu perang secara fisik loh, Pak. Iya, tapi kamu pahami. Jangan seperti teman-teman Kristen yang memang tidak mau belajar. Intinya dia mau bagaimana bisa menyudutkan Islam. Padahal dengan cara seperti itu kita tahu bahwa dia goblok. Karena apa? Dia tidak baca seluruhnya. Dia hanya baca, dia cuplik, pancunglah lehernya, bunuhlah dia. Tapi dia tidak baca yang ayat berikutnya. Ya. Apabila sana berhenti, kita disuruh berhenti. Nggak boleh kalau sana berhenti kita perang, itu nggak boleh. Itu artinya Islam punya aturan main dalam perang. Dan peperangan-peperangan yang dilakoni oleh Kanjeng Nabi itu semua dalam taraf bertahan, ya, defensif, bukan bukan ofensif. Karena apa? Kalau ofensif dia bertentangan dengan Al-Quran yang lain bahwa la ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan dalam agama. Itu loh. Jadi semua perang-perang yang dilakukan itu perang-perang dalam rangka defensif, membela diri. Kalau nggak diperangi, ya nggak perang kita. Itu loh. Coba itu di surat tentang perang itu dikumpulkan semua. Nanti kan baru kita tergambarkan. Nah, cuman aku kalau ada teman-teman Kristen tanya dan tujuannya memang dia mau mendeskripsikan, ya aku ya malas untuk ngapain. Kasih tahu Melen, nggak kasih tahu Melen ngapain, ya biarin aja Melen. Tapi kalau dia tanya baik-baik bagaimana Gus ini begini-begini, ya aku jelaskan dengan baik. Karena Islam itu menghargai nyawa. Bayangkan, kafir aja dalam Islam dibagi dua. Ada kafir jimni, ada kafir harbi. Itu artinya Islam punya aturan main yang itu menjunjung tinggi. Nyawa orang itu dijunjung tinggi. Makanya kafir itu pun dibedakan jadi dua. Ada kafir harbi, ada kafir jimni. Gitu loh. Dan perlakuannya beda-beda. Sebetulnya kalau orang waras berpikir di situ aja dia tahu. Oh, ternyata Islam itu begitu agung ya. Punya aturan main. Hidupin lampunya. Bapak mau cepatkan. Sudah berapa ini? 45. Jadi ini nanti kalau kita menang ya, kita kiamat, kalau kita kalah kita tertindas lagi. Aku lebih memetik ini perang Ghusul Fikr ini yang berbahaya. Karena perang Ghusul Fikr dia akan merubah paradigma kehidupan dan dia akan mewariskan paradigma kehidupan itu terhadap generasi-generasi berikutnya. Itu loh. Kalau perang fisik enak, ditembak, dor, modar, mati, sudah. Nggak ada masalah. Dampaknya tidak bahaya. Tapi kalau perang pemikiran, Ghusul pemikiran, ya, secara pemikiran kita sudah kalah, kita dijajah oleh pemikiran barat, maka kita akan mewariskan pemikiran itu kepada generasi kita berikutnya. Contohnya apa? Yo golek-golekan pahala kuwi mau. Jadi ngaji itu cari pahala doang, baca bolak-balik kata. Artinya apa? Mbora, bro. Bagaimana Islam bisa tegak? Itu kan sudah diracunkan kepada kita dan kita terima saja, tidak kita lawan. Jadi perang di sini aku lebih mengatakan Ghusul Fikr, perang pemikiran. Cara menghadapinya pendidikan. Ya. Ya, pendidikan. Supaya nanti kita bisa membentuk Madinah. Cuman kan kalian nggak tahu Madinah itu apa coba? Apa? Ngerti kau Madinah? Madinah itu sebuah wilayah. Mana ini wilayah? Nih. Sebuah wilayah di mana di wilayah itu hukum Allah bisa ditegakkan. Itu namanya Madinah. Jadi Madinah itu nama sebutan, bukan nama eksistensi. Nama eksistensinya itu Yatsrib. Setelah Islam bisa ditegakkan di sana, ya, bisa kiamat, maka dia menjadi Madinah. Jadi di seluruh muka bumi ini tanpa terkecuali, di mana Islam bisa ditegakkan itu disebut Madinah. Cuman terjemahannya di surat Al-Kahfi jadi kacau lagi. Ya. Kacau lagi. Dia bilang kota. Ya. Padahal kalau kamu lihat ya, surat Al-Kahfi 18-19. Buka Al-Qur'anmu. Kalau kamu nggak tahu gitu, kamu digobloki sama penerjemah. Kok diterjemahkan kota? Mana deh? Yang itu deh. Ya itu. Ya. 18-19 buka kamu punya. Surat 18 19. Bapak ambilin air putih nih. Surat 18 19. Kacau ini. Jadi orang jadi gak ngerti pesan apa yang mau disampaikan oleh Al-Quran. 19. Kok bisa diterjemahkan kota? Ini surat ke-18. Sudah betul 16, 17, 18, 19. Oke. Di situ lihat itu, ya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'asnahum.
liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam lapsitum qalu lapsina ya yauman yaum itu sebetulnya masa ya, waktu ya. Au ba'da, kalau Arabian yaum, kalau Ibraniun yom, nanti ada Yom Kippur, hari Yom Kippur itu hari penebusan. Nah itu nanti hampir di copy paste nanti itu dalam soteriologi salib ya. Itu nanti ada dalam Yahudi itu ya, nanti kok ada kita bicarakan ya. Jadi kalau di Yahudi yang dikorbankan ternak, kalau di kekristenan yang dikorbankan Tuhan ya. Jadi itu dari Yom Kippur itu. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh. Yom itu artinya hari pembebasan, hari penebusan. Kippur itu. Jadi edisi Ibraniun dia Yom, Arabiun tuh Yaum. Karena bapaknya sama Ibrahim, dialeknya beda. Gitu ya. Kondi gimana? Yauman ya, sehari au ba'da yaum atau setengah hari ya. Berkata lain qalu Rabbukum Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui bima labis tumpap asu. Berapa lama kamu di sini? Berapa lama kamu berada, maksudnya di persembunyian ini? Maka suruhlah ya ahadkum, salah seorang di antara kamu, biwarikum, dengan membawa uang perak itu ya. Hadihi ini. Nah, kalau ini itu hadihi itu ini. Kalau zalika itu ya. Yang repotnya di Quran surat 2 ayat 2, zalika kitabul la raiba fihi diterjemahkan ayat. Apa itu? Ayat ini. Orang itu zalika kok. Ayat itu seharusnya, kalau zalika itu, kalau hada itu, hadihi itu ini. Kan sudah masalah lagi. Kalian nggak ngerti kan? Kamu hanya baca-baca aja ya. Kapan pintermu datang? Lihat ini. Ilal Madinati. Diterjemahkan apa? Pergi ke kota. Jadi sederhana, pergi ke kota. Padahal yang namanya Madinah itu adalah sebuah wilayah di mana dinullah bisa ditegakkan. Bukan sekedar kota. Itu loh. Kan sudah menyimpang jauh. Jadi menyempit maknanya. Kalau kamu baca surat Al-Kahfi sesungguhnya, itu adalah bahwa di sana ada kekuasaan yang itu tidak tunduk terhadap dinullah, tapi ada hamba-hamba Allah yang taat terhadap dinullah. Jangan dilawan, karena dia berkuasa, dia penuh segalanya. Bertiarap ke dalam gua, itu bahasa metafora. Ya. Gitu loh. Jadi perangnya perang pemikiran saja, tidak beresiko. Gitu loh. Kalaupun perang fisik itu seperti aku bilang, Nabi itu perang dari semua perang yang ada. Itu defensif, bertahan, bukan menyerang, bukan ofensif. Artinya apa? Kita tidak mau perang. Kita maunya damai. Gitu loh. Ya. Nah, ketika saat itu dia sudah selesai dalam persembunyiannya, itu sudah terjadi, kawasan itu menjadi Madinah. Artinya apa? Oh, ternyata penguasanya sudah berubah, dinullah bisa ditegakkan, maka itu disebut Madinah. Tapi diterjemahkan kota. Kan beda jauh antara kota dan Madinah. Madinah itu kalau diterjemahkan sebuah wilayah di mana dinullah bisa ditegakkan. Hukum Allah tegak. Ya. Oke. Jadi tahapannya itu mana tadi? Udah berapa jam deh? 59. Tahapannya itu satu ini, Iqdal ya, 2 wilayah ya, 3 maklumat, 4 itu baru perang. Lihat, perang yang aku maksud di sini aku lebih setuju Ghusul Fikr. Kalau sekarang perang pakai bom, pakai M6 itu wis enggak zaman niku wong-wong kuno kuwi, wong goblok kuwi perang ngono kuwi. Ya, Ghusul Fikr. Perang peradaban antara Islam dan Barat. Nah, masalahnya kalau kita menang perang, maka kita kiamah. Tapi kalau kita kalah perang terhadap Barat, ya kita tertindas terus. Meskipun ada hadis, tolong nanti cari hadisnya. Itu nanti
kita nanti itu satu saat akan berjaya lagi gitu loh. Jadi kan ini sudah ya, sudah. Aku kan jelaskan begini kemarin, ya. Ini begini terus ini nanti. Ya ini A, B, C, D, E, F. Nah, kita sekarang di sini karena apa? Idalnya itu nggak dipersiapkan, edukasinya tidak dipersiapkan. Coba bayangkan kalau setiap rumah itu menjadi darul alkom, semua belajar Al-Quran dengan benar. Ya kita kiamat sudah. Kiamat lagi kita. Dulu para nabi membawa kita kiamat. Setelah nabinya nggak ada, kita tidak taat lagi terhadap hukum Allah. Kita ini kita tidak di jannah lagi. Nah, kalau kita di sini kapan kita bisa kiamat? Kalau edukasinya ini tidak diperbaiki gitu loh. Karena segala sumber masa itu di edukasi sini. Bayangkan Kanjeng Nabi Iqdad, persiapannya itu di Makkah, baru nanti suksesnya itu di Madinah. Begitu juga kalau kita mau berhadapan dengan Barat, tidak bisa tidak, edukasi kita tentang Al-Quran itu harus dirubah. Nggak bisa ngaji cengenges, itu aduh sudah. Ya itu biarlah untuk bapak-bapak kita yang awam, ibu-ibu kita yang awam, juga kalau dikasih yang terlalu ilmiah juga kepalanya tambah pusing. Tapi untuk yang generasi-generasi muda harus ada potong satu generasi, dirubah edukasinya. Supaya kita semua paham Al-Quran. Kalau semua sudah ngerti Al-Quran, ngerti Al-Quran, setiap rumah menjadi darul arkom, kan kita enak, nggak perlu lagi ngajak-ngajak orang sudah ikut sendiri. Gitu loh. Ya. Masalahnya kapan kita iqdal? Baru nanti penurunan wilayah. Ini tahapan-tahapan ini. Tahapan-tahapan ini. Ini nanti kita sebut kinerja. Kinerja, ya. Kinerja. Jam piro? Aduh. Ya tak cepet noise. 1 jam ini meneng-meneng. Ya. Ini namanya kinerja. Ini kinerja. Jadi kalau ditanya, kapan Gus kita bisa kiamat? Ya tergantung kinerjanya ini bagaimana. Tahapan-tahapan jihad ini, sungguh-sungguh ini. Kalau kinerjanya bagus ya kita segera kiamat. Tapi kalau kinerjanya buruk seperti sekarang ini ya kita terpuruk di nar sini terus. Bagaimana mau melawan Barat kita? Justru kita yang hidup dalam peradaban Barat, kita tidak bisa merubah supaya Barat hidup dalam peradaban Islam. Gitu Pak, ya. Untuk Bapak yang di Blora, jadi kalau ditanya, kapan Gus kita kiamat? Tergantung kinerjanya Pak. Walaupun hadis sudah dikatakan bahwa nanti satu saat ya'lu wala yu'la, Islam itu akan bangkit lagi. Meskipun aku belum cek itu hadis sahih atau tidak. Ya. Ada hadisnya seperti itu, ya. Tapi yang penting kita perhatikan ini loh Pak, persiapan ini. Berikut tahapannya. Ngajinya itu sudah benar atau belum? Ini semua disebut 1, 2, 3, 4 kinerja. Kinerjanya bagus nggak? Kalau kinerjanya bagus, maka kita segera kiamat. Tapi kalau kinerjanya buruk, ya kapan mau kiamat? Nggak bisa. Semua itu pendidikan. Ya, semua itu pendidikan. Kan ada yang mengatakan itu, siapa bilang? Teman-teman kafir itu nggak mungkin baca Al-Quran, nggak mungkin baca hadis, tapi dia melihat perilaku hidupmu. Nah kalau perilaku hidupmu saja nggak Qurani, ya bagaimana mau Qurani? Orang baca Quran aja nggak pernah. Kalaupun baca nggak tahu artinya juga belum tentu diterapkan. Coba. Tapi kalau kamu hidup dalam nilai-nilai Qurani, kamu suka menolong sesama, suka membantu, tepos liro, membawa kedamaian, nggak perlu kita terlalu ngoyo-ngoyo, orang kan bilang, oh Islam itu begitu ya, bagus ya. Enak sudah perang bos,
Gosul pikirnya menang kita. Ya. Maka kembali Pak, ya. Masalahnya di pendidikan ini, Pak. Kita mengulangi sejarah Kanjeng Nabi. Mendidik saudara-saudara kita lewat Darul Arqam. Seperti yang kita lihat. Kenapa? Preman Mekah saat itu Umar bin Khattab bisa masuk Islam. Karena lewat adiknya. Adiknya itu hasil dari pendidikan di Darul Arqam ini. Adiknya yang perempuan itu. Seorang preman jagoan Mekah akhirnya bersahadat. Meskipun tentu ada doa ya, doa Kanjeng Nabi. Akhirnya yang kan ada yang diminta itu 2 loh nggak salah. 2 Umar gitu ya, tapi yang diberikan sama Allah Umar bin Khattab. Ya. Itu lihat siapa Umar, lewat adiknya. Kenapa adiknya bisa memberikan penjelasan kepada Umar bin Khattab? Karena adiknya hasil didikan dari Darul Arqam. Jadi bolak-balik pendidikan, Pak. Kalau ngajinya kita kan kadang-kadang kalau ngaji itu jadi gini loh, Pak ya. Penyakit kita itu kalau ngaji itu dicari pembicara yang sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi ngaji itu mau menyamakan persepsi. Kalau persepsinya tidak sama, dia nggak mau. Kan repot. Padahal seharusnya ngaji itu kamu ngaji saja. Dalam menambah wawasan pengetahuan. Nanti kan baru kamu tentukan kamu terima atau kamu tolak. Tapi kan sulit yang bisa begitu. Biasanya dia kalau mau ngaji itu, kalau cara pandang dia, cara pandang narasumbernya sama dengan cara pandang dia baru mau ikut. Jadi memang kembali ke edukasi. Kalau aku nggak ngaji dengan siapapun selama itu menarik ya, logisnya masuk, terlepas aku setuju atau tidak setuju, aku tampung dulu. Baru nanti aku yang menentukan aku terima atau tidak. Ya. Kalau semua ini sudah jalan, nggak ada orang adzan gini nih, nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada. Sudah nggak pantas orang-orang seperti itu adzan. Karena pantasnya mereka duduk manis berzikir kepada Allah, ya. Yang mudah-mudah itu yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Karena mereka itu sudah tua, sudah tidak lagi harus dibebani dengan adzan dan segala macamnya. Ambil yang mudah-mudah, tampil ke depan. Tapi masalahnya bagaimana yang mudah-mudah mau ke masjid kalau ngaji aja tidak pernah. Kan di sana. Makanya kalau kita lihat di desa-desa, di kota pun sama aja. Kan prihatin. Kalau dengar ada orang tua adzan seperti itu, pertanyaannya yang mudah kemana? Ke kafe, main musik. Sebetulnya tidak apa-apa, aku sendiri juga suka musik kok. Tapi kan jangan sampai lupa bahwa agama itu yang utama. Dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Gitu. Soal musik aku juga suka musik kok. Tapi jangan sampai musik mengalahkan agama. Cuma kalau pendidikannya jelas. Adzan itu semangat, anak muda-muda adzan. Yang tua-tua sudah datang, duduk di tengah, entah itu dia baca subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, terserah. Sudah jangan dibebani adzan. Karena sudah tua. Cuman karena yang muda nggak ada, yang tua adzan ya adzannya ya koyo ngono kuwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua pendidikan. Oke? Jadi jelas, sebelum aku tutup aku jelaskan ya. Tadi itu tentang kesalahan terjemahan di surat apa tadi? Al-Kahfi surat 18 itu ayatnya nomor 19 ya. Di mana kota itu seharusnya tidak diterjemahkan kota karena itu berdasarkan dari diksi Madinah, artinya sebuah wilayah di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Maka ketika di Yatsrib hukum Allah bisa ditegakkan, langsung dia disebut Madinah. Ya. Kalau nanti kita sudah kiamah, menang melawan peradaban Barat, ya kita kiamah, ya seluruh muka bumi ini menjadi Madinah. Tapi jangan mimpi kalau pendidikannya aja amburadul. Ya, oke,
Ini teman-teman ini yang belum pernah studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul mungkin agak bingung tentang kiamah ya. Jadi aku jelaskan kiamah dulu. Udah berapa lama nih? Oke, ini sebentar lagi ya. sebentar lagi. Aku jelaskan dulu tentang kiamah ya. Supaya kalian ngerti. Seperti aku bilang tadi di awal-awal, istilah Al-Quran itu dipahami dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran kamu pahami dengan lain ya. Ini gini loh. Koma, aduh, mana ya? Aku nggak bisa arobiunnya ya. Nanti kalau aku tuliskan jadi salah, jadi gini aja. Koma, ya. Dia itu menjadi, ini namanya tasrif, ya, bukan tahrib ya, tasrif. Anak-anak pondokan tahu lah. Jadi koma itu menjadi yakumu. Ya, dari yakumu menjadi kiamatan. Kiamatan. Ya. Oke. Diksinya dasarnya apa? Koma menjadi yakumu menjadi kiamatan. Ya. Inilah yang terus masuk ke dalam diksi kita menjadi ini. Ya. Masalahnya kiamat ini sudah salah dipahami oleh publik karena memahaminya tidak memakai istilah Al-Quran. Kalau kita tanya kepada orang, apa itu kiamat? Oh, hancurnya planet-planet, bumi, matahari, apa segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bukan kiamat, karena kiamat itu bukan itu maksudnya. Kalau suasana itu Al-Quran menggunakan istilah sa'ah. Buka surat Az-Zukhruf 61. Wa innahu li sa'ati. Sa'ah. Jadi jangan kiamat kamu pahami dengan paham sa'ah. Ya, apa sih kiamat itu? Itu bisa dipahami kebangkit atau kebangkitan. Itu loh. Jadi pertanyaan ini, judul ini, kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa kiamat? Aku jawab, kita bisa bangkit itu tergantung kinerja kita yang tadi itu. Kalau kinerjanya bagus ya kita akan bangkit. Tapi kalau kinerjanya jelek, kita tertunda-tunda lagi bangkitnya. Semua tergantung apa? Tergantung edukasi yang diberikan kepada generasi-generasi Islam. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Untuk bapakku yang ada di Blora ya, yang merequest ini, itu Pak ya, sudah aku sampaikan dan aku mohon maaf. Beribu-ribu aku mohon maaf Pak ya. Semoga dimaafkan lah ya, karena sudah lama requestnya dan aku belum sempat meresponnya. Baru kali ini aku paksakan, aku harus segera respon supaya aku tidak menjadi durhaka gitu ya. Kalau aku terlalu bersemangat, karena memang video ini tidak hanya khusus untuk Bapak ya, tapi dibagikan juga untuk saudara-saudara kita yang lain supaya mereka juga bisa mengikuti kajian ini ya. Jadi kalau terlalu bersemangat ya, karena kan objeknya juga ada anak-anak muda gitu. Kalau anak-anak muda itu dijualin yang nggak semangat, nanti dia jadi nggak semangat juga gitu ya. Itu bapakku ya yang ada di Blora. Aku ucapkan terima kasih. Ada kurangnya, ada lebihnya, dan tidak mungkin juga ada salahnya. Mohon dikoreksi silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.